Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat dan luar biasa. Tak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau yang telah membawa kita dari zaman onta menuju ke zaman Toyota. Nah, para santriku di kelas 9, baik 9A, 9B maupun 9C, apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, setelah kita tidak berjumpa di video, setelah terpotong oleh persiapan PTS, pelaksanaan PTS dan libur PTS kurang lebih ada sekitar 2 pekan. Nah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi meskipun hanya melalui video ya. Ya, karena insya Allah mungkin ada beberapa waktu ke depan kita akan segera berjumpa untuk bertatap muka. Baik, nah bagaimana kabarnya kalian setelah pelaksanaan penilaian tengah semester? Puaskah dengan hasil yang kalian dapat? Bagaimana? Puas ya? Puas. Ya, karena di sana tidak ada satupun ya nilai untuk mata pelajaran bahasa Indonesia yang di bawah KKM baik di kelas 9A, 9B maupun 9C. Tidak ada. Kenapa? Antum tahu alasannya kenapa? Karena kebanyakan nilai yang didapat terutama yang mendekati KKM atau bahkan pas dengan KKM merupakan nilai katrolan atau nilai hasil pemberian secara cuma-cuma berdasarkan belas kasihan dari guru mata pelajaran tersebut, contohnya bahasa Indonesia. Nah, untuk nilai yang di atas KKM yang jaraknya sekitar 5 poinan, nah itu bisa disimpulkan bahwa itu berdasarkan, bisa dikatakan bahwa itu hasil kerja kelas kalian, namun perlu diingat juga bahwa itu juga merupakan nilai hasil pemberian berdasarkan belas kasihan. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Kenapa tidak nilai murni saja? Karena nilai murni kebanyakan untuk kelas 9A, B maupun C, mata pelajaran bahasa Indonesia ada yang bagus nilainya tinggi sampai 90 ada. Tapi sebagian juga ada yang nilainya di bawah KKM, ada yang nilainya 5, 4, bahkan 2 itu pun ada. Jadi mau tidak mau Ustaz berikan pilihan kepada kalian, mau perbaiki atau tidak perbaiki. Sebagian teman kalian ada yang memperbaiki, sebagian ada yang tidak mau memperbaiki. Namun karena kebijakan dari sekolah, kebijakan dari pondok, baik yang diperbaiki maupun yang tidak diperbaiki tetap diberi nilai. Bedanya hanya di selisih poin. Nah, untuk kedepannya, untuk supaya adil, maka pada saat puas nanti kita tidak akan lagi, atau saya sebagai guru tidak akan lagi memberikan atau mengkatrol menaikkan nilai kalian secara cuma-cuma tanpa ada usaha. Jadi jika kalian tidak proaktif, artinya tidak konsultasi dengan saya, maka dipastikan bahwa nilai tersebut akan mendapatkan nilai yang sesuai dengan hasil yang kalian dapat. Kalian dapat 2, maka di rapot akan ada 2. Itu kalaupun ditambahkan dengan nilai kehadiran, poin keaktifan, lalu nilai plus dan lain-lain, ya paling nambahnya cuma ya tidak akan. Kalau hanya nilainya 2 ya, bayangkan 20 sementara KKM-nya 75, kira-kira bisa dapat tidak? Hanya dengan daftar kehadiran, nilai daftar kehadiran.
nilai poin plus, nilai tugas, nilai ulangan harian. Bisa nggak dapat? Tidak. Maka dari itu kalian wajib berusaha, ikhtiar untuk mencapai target yang kalian inginkan. Begitu? Baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyambung kembali untuk materi. Apa itu materinya? Ya, materi di bab 3. Teks cerita pendek bagian 2. Ya. Buat yang masih penasaran dengan atau mungkin lupa atau mungkin sudah tidak ingat lagi, amnesia karena kita jeda selama kurang lebih 2 pekan atau 2 minggu. Nah, kalian bisa murojaah, silakan cek di akun Ustadz Tegar Faik. Kalian ketik aja teks cerita pendek bagian pertama. Di sana sudah terangkan lengkap tentang definisi, ciri-ciri dan juga lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan, ya. Jadi kalian ada fokus. Ustadz akan menjelaskan materi teks cerita pendek bagian kedua. Baik, langsung saja kita mulai. Kalian fokus, siapkan buku paketnya. Silakan kalian bisa buka di halaman berapa? Ada yang tahu? Iya, halaman 86. Silakan kalian buka di buku paket Bahasa Indonesia, Mahir Berbahasa Indonesia, halaman 86. Nah, kalian lihat pada lembar sebelah kiri, posisinya paling atas sendiri di poin A, atau jika di PowerPoint maka di poin 1. Lihat, menggunakan kalimat deskriptif. Apa sih ya? Apa itu kalimat deskriptif? Atau apa sih sebenarnya kalimat deskriptif tersebut? Mungkin kalian pernah ingat ya, karena Ustadz yakin kalian pasti lupa bahwa di kelas 7 kalian pernah diajari tentang teks deskripsi. Kira-kira apa itu teks deskripsi? Ya, kalian pasti lupa. Jadi Ustadz akan terangkan kalimat deskriptif menggambarkan suatu objek, hal, orang, atau peristiwa sehingga membaca seolah-olah merasakan seperti apa yang tertuang atau tertulis pada kalimat tersebut. Jadi kalimat deskriptif ini bersifat menggambarkan, mengilustrasikan, ya, suatu objek. Objek itu banyak, bisa benda mati, bisa benda hidup. Benda mati contohnya apa? Benda mati contohnya meja. Benda hidup contohnya manusia. Nah, tahu kan? Bagus. Nah, atau hal misalnya berkaitan dengan aktivitas kita, itu kan hal. Nah, atau orang ya, manusia dan lain sebagainya, berkaitan dengan orang, teman, keluarga dan lain sebagainya, atau peristiwa. Peristiwa itu kegiatan yang kita lakukan gitu, atau yang pernah kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi, deskriptif ini jadi biasanya penulis cerpen atau para penulis ya, biasanya ketika mereka menuliskan atau dia menuliskan sebuah idenya dan menuangkan gagasannya, ya, ide kreatif pastinya, untuk menyusun teks cerita pendek atau menulis teks cerita pendek, penulis tersebut seolah-olah dalam tulisannya seolah-olah mengajak para pembaca untuk ikut merasakan, menghayati, dan juga mendalami alur cerita dari teks cerita pendek tersebut. Jadi pembaca itu diajak dengan tulisan-tulisannya. Kalian silakan cari di Google ya tentang teks cerita pendek, kalian baca. Nah, di situ jika penulisnya penulis yang handal atau penulis yang hebat gitu ya, atau punya nama ya, seperti misalnya di video Ustadz yang pertama itu Ustadz contohkan kumpulan cerpen yang berisi teks cerpen kurang lebih isinya 16 karya Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus. Itu adalah ya, jika kalian melihat ya, ambil yang baik dan yang buruk, kalian ambil yang baik-baiknya, pasti kalian terbawa suasana di dalam isi dari cerpen tersebut. Kalian pasti ikut
seolah-olah berada di cerita tersebut, seolah-olah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh tokoh yang ada di cerita tersebut. Gitu ya. Jadi deskriptif itu menggambarkan atau mengilustrasikan bisa objek, hal, orang atau peristiwa, sehingga pembaca itu seolah-olah menghayati. Ya, pembacanya ikut-ikut, misalnya dalam cerita sedih, pembacanya ikut menangis atau haru. Senang, pembacanya ikut tertawa, senyum, gitu kan? Nah, baik, dalam menggambarkan kalimat deskriptif itu terbagi menjadi dua ya, penggambaran latar, tempat, waktu, suasana. Kalian pernah belajar pasti di kelas 8 ya, tentang latar ini. Latar terbagi menjadi tiga, latar tempat, waktu, dan suasana. Tempat sudah jelas lah ya, tempat atau lokasi dalam cerita tersebut. Rumah, sekolah, jalan raya, sawah, kebun, hutan, itu tempat. Waktu, kalian sudah pasti tahu ya, pagi, siang, sore, malam, tengah malam, itu waktu. Berikutnya suasana. Nah, suasana seperti yang tadi baru saya sampaikan, suasana sedih, senang, gembira, mencekam, terus hening. Nah, itu suasana. Dari teks tersebut pastinya kalian harus membaca secara tuntas dulu baru bisa menentukan tempat, waktu, dan suasana. Kalau kalian tidak pernah membaca cerpen atau membaca cerpennya hanya sebentar-bentar saja, kalian tidak membaca dari awal sampai akhir, maka tidak akan bisa menemukan tempat, waktu, maupun suasana. Berikutnya di poin B, penggambaran tokoh, tokoh utama dan tokoh pendamping. Tokoh utama adalah tokoh yang diceritakan. Nih paling sederhana nih, ya. Tokoh utama merupakan tokoh yang diceritakan dari awal cerita. Tokoh itu muncul, namanya disebut, entah dia sendiri sebagai pelaku, sampai akhir cerita namanya dia tetap disebut. Jadi di awal cerita dia intinya begini, tokoh tersebut sangat dominan pada cerita tersebut, ya. Tokoh tersebut sangat mendominasi. Misalnya nih, kalau misalnya dalam sebuah serial anime ya, contohnya apa? Meskipun ini Ustadz ambilkan yang bukan cerpen, serial atau anime yang paling terkenal apa? Naruto misalnya ini ya. Tokoh utamanya siapa? Pasti Naruto, karena dari judulnya, dari awal penceritaannya, semuanya dominan atau didominasi oleh tokoh Naruto. Nah, ada pun tokoh pendampingnya kalian sudah pasti tahu, teman-temannya, gurunya, Guru Kakashi, Sasuke, Sakura, dan lain sebagainya merupakan tokoh pendamping. Nah, kurang lebih begitu gambarannya nih, supaya kalian cepat paham, sekalian murojaah. Karena di kelas 8 dan juga kelas 7, bahkan di kelas 7 kalian sudah diajarkan tentang penggambaran tokoh. Ya, begitu? Baik. Selanjutnya di poin kedua, menggunakan kata dan kalimat ekspresif. Apa sih itu? Mengekspresikan perasaan pengarang melalui percakapan tokoh para tokoh dalam teks cerpen. Nah, biasanya penulis atau pengarang itu mengekspresikan perasaannya melalui percakapan pada para tokoh di dalam cerpen tersebut. Jadi tokoh-tokoh tersebut biasanya ditandai dengan petik ya, adanya tanda petik. Ya, misalnya kalau kalian nih ingin contohnya yang ada di tanda petik yaitu halaman 87. Kalian buka di halaman 87. Nih, kalian lihat nih di lembar sebelah kanan posisinya atas. Nih, dengan backgroundnya berwarna biru muda nih. Ya, diawali dengan kata ngeong, petik tuh ya kan? Petik, ngeong, tanda seru, petik. Nah, keluar dari mulut, nah mendirikan bulu-bulu di kulit penonton. Rasakan seru badanu, bengis dan sapu lidi terus menerus menghantam. Nah, dengan irama rumba. Nah, ada tanda petik nih, berarti menggambarkan atau pengarang sedang mengekspresikan perasaan atau ide kreatifnya, yaitu mentransfer perasaan pengarang tersebut. Misalnya pengarang nih ingin membuat sebuah cerita pendek dengan tema sesuatu yang menyedihkan, misalnya tentang kematian ya, atau kehilangan. Pasti di percakapan pada tokohnya, maka pasti suasana sedih, karena satu-satunya cara untuk mengekspresikan perasaan pengarang tersebut hanya melalui tokoh dalam cerpen ya. Berikutnya menggunakan majas. Nah, ini di halaman 87.
Ya, kalian siapkan buku paketnya. Yang belum menyiapkan, harap ambil buku paketnya sekarang. Oke? Nah, kalian buka di halaman 87. Yang pertama adalah majas repetisi. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu majas. Kalian bisa membaca nih. Majas merupakan pemanfaatan kata atau kalimat yang memperoleh efek tertentu. Dengan majas, teks akan memiliki efek lebih indah, imajinatif ataupun ekspresif. Nah, ini beberapa majas yang digunakan ya. Nah, jika ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan, terutama tentang majas. Yang pertama adalah repetisi. Majas repetisi adalah majas pengulangan kata. Contohnya mana? Nih, kata nih. Aku ya, lihat contoh di halaman 87. Aku pergi tanpamu, aku datang tanpamu, aku memetik gitar tanpamu, aku hidup tanpamu, aku mati tanpamu. Nah, itu adalah pengulangan kata. Jadi biasanya di awal dari sebuah kalimat aku pergi tanpamu itu kan kalimat. Di awal kalimat biasanya ditandai dengan subjek. Nah, subjeknya apa di sini? Aku. Nah, aku di sini diulang lagi nih. Setelah aku pergi tanpamu, ya akhir kalimat, berarti kata di akhir kalimat ditandai dengan titik. Nah, setelah itu kan diawali lagi tuh dengan kalimat yang baru. Nah, di awal kalimat tersebut ada di kata pada awal kalimat tersebut biasanya jika itu merupakan majelis repetisi akan ada pengulangan. Seperti contohnya aku. Nah, ya. Jadi begini, kalau kalian tidak belajar atau menonton ini sambil memegang buku paket, maka kalian tidak akan paham karena semua contoh Ustadz ambil. Karena semua contoh Ustadz ambilkan dari buku paket, ya. Tidak Ustadz berikan di materi dari luar dan lain sebagainya supaya apa? Supaya kalian bisa belajar di rumah, ya. Kalian kan sudah punya buku paket, kalian sudah beli buku paketnya dengan harga yang mahal, masa tidak digunakan sih? Kan mubazir. Nah, oleh karena itu, setiap belajar bahasa Indonesia kalian wajib membawa, ya, membuka dan membaca buku paket. Itu bagus. Oke, masih di majas repetisi, jadi sudah paham ya pengulangan kata, terutama kata di awal kalimat. Contoh aku pergi tanpamu titik. Kalimat baru, awal katanya apa? Kalau repetisi, maka kata yang sama dengan di kalimat sebelumnya yaitu aku. Ya, adapun di belakangnya itu terserah mau apa. Di sini kan datang tanpamu atau bisa aku pergi tanpamu, aku pergi karenamu dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, yang kedua adalah majas eufisme. Apa sih itu Mas? Eufisme adalah majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar atau kurang sopan. Contoh, sejak minggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Kira-kira maknanya apa ya? Kalian lihat di kata yang ditebalkan ini, dibebas tugaskan, ditebalkan atau bold. Nah, untuk mengganti kata yang kasar atau ketidaksopanan ketika kalian misalnya berbicara di sama orang tua, ya misalnya kalian berbicara nih, misalnya gini, yang kasar kira-kira apa ya untuk orang tua ya? Nah, misalnya nah kita lihat saja di contohnya. Pada contohnya nih, sejak minggu lalu ayahku dibebas tugaskan. Nah, kata dibebas tugaskan ini untuk mengganti kata dipecat, karena dipecat ini terdapat makna yang kurang tepat ketika apa? Ketika sedang kita sedang berbicara dengan orang lain, ya. Misalnya kalian cerita nih, oh ayahku baru dipecat nih, kan kesannya dipecat itu sesuatu yang negatif, itu karena masalah tertentu, karena tidak disiplin, karena dia sering buat masalah dan lain sebagainya. Jadi kesannya orang itu tidak negatif. Nah, supaya kesan orang tersebut positif, ya orang menangkap. Ketika kita bicara, pasti kita akan menangkap kesan tersebut, ya. Nah, oleh karena itu kesan tersebut ya yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita, pada
lain atau teman kita menjadi kesan yang positif. Caranya bagaimana? Dengan menghaluskan kalimat yang diucapkan. Misalnya nih kayak gini. Demi Lola ayahku dibebas tugaskan. Nah, kata dibebas tugaskan ini terkesan tidak halus. Kenapa begitu? Dipecat. Bayangkan menurut orang dipecat itu kan kesannya buruk kan? Karena indisipliner, tidak disiplin, karena sering buat masalah, karena berkonflik, ya kan? Berarti akibatnya dipecat. Nah, maka supaya lebih halus kata-katanya diganti dengan kata dibebas tugaskan. Itu. Berikutnya adalah para majas litotes. Nah, apa sih itu majas litotes? Yaitu majas yang merendahkan diri sendiri agar terkesan tidak sombong. Nah, dalam teks cerpen ini biasanya terdapat kalimat begini. Ini contoh nih di buku paket. Maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya. Nah, ini kurang lebih kayak gini nih. Kalau kalian lebaran nih, mampir ke rumah keluarga, entah itu kakek nenek atau kerabat gitu ya. Nah, ketika misalnya kalian lebaran, kalian kan silaturahmi, datang ke orang yang lebih tua, atau tetangga, atau keluarga. Nah, di situ pasti kalian, terutama kalian yang masih usianya masih dianggap muda gitu ya, atau tampilan kalian dianggap masih seperti anak kecil, kalian pasti kan setelah selesai dari silaturahmi tersebut atau ketika mau pulang, ya pasti diberi ya, diberi angpau atau diberi ya sekedar untuk menghibur berupa uang biasanya ya, uang, dan uang tersebut tidak sedikit, tapi ketika disampaikan kepada kalian atau diutarakan dari misalnya keluarga kalian tersebut yang kalian kunjungi itu, misalnya gini, ini D atau ini buat beli permen ya, ternyata pas dibuka uangnya berapa? 100.000. Bayangkan beli permen 100.000, apa enggak diabetes tuh badan beli permen 100.000? Lagi pula siapa yang mau beli permen 100.000 kan? Beli duitnya buat beli kuota kan? Iya, atau buat ditabung itu lebih bermanfaat. Tapi itu adalah salah satu nah itu nih enaknya belajar majas, kita bisa membandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, berkaitan dengan majas litotes. Itu biasanya untuk merendah-rendahkan. Bayangkan duit 100.000 loh hanya untuk permen ya. Ini punya tujuan sebenarnya. Kalau saya Ustadz sendiri pernah nanya nih, kok kenapa bisa seperti itu? Karena supaya tidak terkesan satu sombong, karena sudah memberikan uang dengan jumlah yang tidak sedikit, supaya orang yang menerima tersebut, biasanya kan kalau anak ada orang tuanya, nah di situ supaya orang tua si anak tersebut yang diberi tersebut tidak menolak atau terkesan tidak enak gitu, maka diganti kata-katanya untuk beli permen. Bayangkan 100.000 kan bisa, sebenarnya ini 100.000 untuk beli kuota gitu kan, berarti oh enggak, jangan ditolak oleh orang tuanya atau si anak tersebut. Tapi kalau halus ya cara-cara halus ya. Jadi ada contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, berikutnya adalah majas pleonasme, majas yang menggunakan beberapa kata bersinonim secara bersamaan dalam satu kalimat. Nah, kalian bisa baca ini. Anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali, menandakan dia cerdas luar biasa. Biasanya ditandai dengan sebenarnya untuk ini kalimat yang melebih-lebihkan, kebalikan dari litotes. Litotes kan merendahkan, ya. Kalau pleonasme maka melebih-lebihkan. Temanku sangat pintar sekali, karena dia sering memberi contekan, bukan memberi nasihat kepada saya. Nah, saya gitu nih, ini ada contoh lagi. Anak Pak Kepala Desa sangat amat cerdas sekali. Sangat amat cerdas sekali. Sebenarnya kan cukup kan. Kalau kalimat biasa nih, anak Pak Kepala Desa sangat cerdas. Atau anak Pak Kepala Desa cerdas. Selesai, kalimat biasa. Tapi jika terdapat majas pleonasme di dalamnya, maka seperti yang dicontohkan ini, anak Pak Kepala Desa sangat
amat, cerdas sekali. Berapakah itu yang dobelnya? Ada sangat, ada amat, ada cerdas, ada sekali. Bayangkan ada 4. 4 keterangan yang menunjukkan sesuatu yang berlebihan, ya. Nah, begitu. Selanjutnya adalah majas hiperbola. Di sini tertulis hiperbol, kurang A ini. Hiperbola adalah majas yang memberi makna secara berlebihan, fungsinya untuk menyatakan sesuatu dengan niat yang sangat kuat. Contoh, harga cumi menggila di pasar. Nah, ini juga sama nih. Nah, jika sebelumnya di majas pleonasmo ada beberapa kata ya tadi, ada 3 sampai 4, sangat, amat, sekali. Nah, di sini cukup satu kata, tapi istilahnya dibuat sesuatu yang berlebihan tanpa menambah kata. Harga cumi naik di pasar. Itu buat kalimat yang tanpa majas hiperbola di dalamnya. Sedangkan yang ada majas hiperbolanya, maka menjadi seperti yang ada di contoh. Harga cumi menggila di pasar. Ya. Paham? Jika tidak paham, tanyakan nanti pada saat pembelajaran atau jam pelajaran, mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke? Bagus. Berikutnya adalah majas simile. Simile adalah menyamakan suatu objek rumit dengan objek lain yang sederhana. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan dengan jelas objek yang dimaksud. Contoh, bentuk alisnya aneh seperti semut hitam yang berbaris. Ya, misalnya kalau kalian pernah dengar gitu, kulitnya halus. Kalau kulitnya terang seterang rembulan. Atau wajahnya ada banget sih, kayak ubin masjid. Nah, kalian pernah lihat kan biasanya di media sosial tuh, ya, ada foto gitu kan. Ih, wajahnya ada banget sih, kayak ubin masjid. Nah, kurang lebih seperti itu untuk majas simile, yaitu menyamakan suatu yang objek rumit, ya kan, dengan objek lain yang lebih sederhana. Nah, kurang lebih begitu. Nah, ini ada contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar majas itu asik sebenarnya. Ya. Berikutnya majas metafora. Majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu. Nah, contohnya nih, ia harus bekerja membanting tulang. Nah, atau kata begini, kalian biasanya dapat nasihat, kalian jangan nakal di pondok, lihat orang tua kalian, ya, kerja keras sampai banting tulang. Nah, pernah dengar kan? Atau kalian pernah dengar sendiri, atau pernah dengar dari orang lain, atau kalian pernah membaca ada kata banting tulang. Nah, banting tulang ini maknanya tidak sebenarnya membanting tulang, karena nggak mungkin kita banting tulang ya. Banting tulang, tulangnya kita dibanting sakit kan, kita kalau patah tulangnya harus disambung gitu kan. Nah, bukan seperti itu maknanya, bukan kita membanting tulang kita, bukan, tapi maknanya atau persamaan makna atau sinonimnya adalah bekerja keras, bekerja dengan susah payah, bekerja dengan sungguh-sungguh itu. Nah, kurang lebih seperti itu di majas metafora. Berikutnya adalah majas personifikasi yang mengumpamakan benda mati sebagai manusia. Nah, ini contohnya nih, awan hitam melahap langit dengan buasnya. Awan hitam melahap langit dengan buasnya. Nah, ini sesuatu yang tinggi ya, kata-kata tinggi ini. Atau misalnya nyiur melambai-lambai. Ya, nyiur, tahu nyiur? Nah, nyiur itu pohon kelapa yang tumbuh di sekitar pantai itu. Nah, biasanya kan ada pohon kelapa tuh. Nah, itu disebut dengan nyiur bahasa Indonesia. Ya, kalau dicontoh, awan hitam melahap langit dengan buasnya. Jadi membuktikan bahwa cuaca atau suasananya mulai masuk ke petang ya, dari sore hari menuju ke petang, yaitu tengah-tengah antara sore dan yang memisahkan antara yang menandakan akan masuknya ke malam hari, yaitu petang. Nah, untuk mengganti petang itu diistilahkan atau diibaratkan begini, awan hitam. Jadi awan yang hitam itu seolah-olah melahap langit dengan buasnya, akhirnya menjadi gelap gulita dan berganti dengan malam hari. Nah, kurang lebih begitu. Nah, yang terakhir nih, majas ironi adalah majas yang menyatukan suatu hal secara berkebalikan dengan maksud menyindir. Nah, ini sindiran nih biasanya. Ya. Untuk sindiran perlu dijelaskan tidak contohnya. Nah, ada pun contoh yang ada di buku
paket, yaitu rapi sekali seragammu yang tak pernah disetrika itu. Nah, itu sindiran bukan? Sindiran. Ya, jadi untuk majas, jika kalian masih ada yang belum paham, khusus untuk majas ya, bisa kalian tanyakan pada saat jam mata pelajaran bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah tips membuat cerpen. Yang pertama, sering membaca teks cerita pendek. Niat menulis, tuangkan ide-ide dalam menulis teks cerpen tersebut. Nah, berikutnya adalah logika cerita atau menganalisis teks cerita pendek terlebih dahulu. Ini poinnya, bagian yang paling penting yaitu menganalisis teks cerita pendek. Ya, jika kalian sudah bisa memproduksi, maka kalian harus bisa menganalisis teks cerita pendek. Silakan kalian bisa buka di halaman 96. Yang pertama adalah logika cerita. Apa itu logika cerita? Yaitu adalah peristiwa atau urutan cerita. Keterangan lengkapnya kalian bisa baca di halaman 96. Lihat logika cerita. Ya, silakan kalian baca. Jika ada yang tidak jelas, maka kalian bisa menanyakan dan kalian bisa berkonsultasi tentang materi cerpen yang berkaitan dengan teks cerita pendek, baik yang dari awal definisi sampai menganalisis teks cerita pendek, insya Allah akan Ustaz jawab. Ya. Berikutnya yang kedua adalah konflik cerita atau nyawa dari cerita tersebut. Nah, biasanya dalam cerita, terutama teks cerita pendek pasti ada konflik kan. Ini biasanya termasuk di alur cerita, ada konfliknya, permasalahannya. Ya, jadi penulis biasanya pasti membubuhkan atau menuliskan sebuah konflik di sana. Berikutnya ada struktur kalimat. Sesuai dengan struktur kalimat di sini harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa lihat nih di halaman 87. Kalian baca ya. Nah, silakan kalian baca, kalian cermati. Berikutnya ketetapan ejaan. Nah, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Nah, di dalam ejaan ini dulu waktu kalian kelas 7 pernah diajarkan tuh bagaimana cara menulis huruf kapital dan juga tanda baca. Nah, nanti kalau kurang paham bisa tanyakan langsung ke Ustadz pada saat jam pelajaran. Ya, yang keempat menggunakan majas seperti tadi kan, seperti yang Ustadz tadi jelaskan, ada beberapa majas di sana. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi begini, supaya kalian benar-benar membaca buku paket, maka nanti pada saat pembelajaran atau setelah kalian menonton video ini akan ada kuis untuk kalian. Ustaz akan berikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita pendek. Bagi yang bisa menjawab akan Ustaz berikan nilai plus sekaligus absen. Bagi yang tidak bisa menjawab, kalian harus bisa pokoknya. Gimana caranya harus bisa? Caranya gimana Ustaz? Baca dan konsultasikan ke Ustaz. Gitu ya? Bagus. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau ada salah kata, Ustaz sebagai manusia biasa mohon maaf, minta maaf karena tak ada gading antar otak. Saya atas nama keluarga besar Gajah mohon maaf jika masih ada saja gading antar otak. Nah, jika ada sumur di ladang, marilah kita minum mandi. Jika masih ada umur panjang, mari kita cari sumur lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.